saya berperan sebagai Kosim di sini, karakternya juga kuat gitu. Jadi memang tantangan untuk di bagian dramatiknya tuh juga lumayan berat sih. IP-nya itu kan sempat menjadi rebutan di beberapa production house gitu kan, dan akhirnya bisa didapetin di Falcon ini. Buat saya happy banget, apalagi saya bisa ikut bergabung di film ini. Mas, tapi tantangan main film horor buat lu sendiri seperti apa sih? Lu orang yang penakut apa enggak sebenarnya pribadi? Sebetulnya lumayan ya, takut enggak sih. Tapi karena apa namanya, karena ini Bayi Ajaib ini film legend gitu kan, film horor Indonesia yang legendaris pada tahun 1982 dan di remake lagi. Buat saya kayaknya sulit juga sih untuk nolak film ini gitu. Karakternya juga bagus dan apa namanya, digarapnya juga, produksi desainnya juga bagus gitu. Maksudnya ini kesempatan sih buat memperkenalkan kepada anak-anak zaman sekarang bahwa dulu tuh kita Indonesia tuh punya film horor yang legendaris loh. Ada sosok yang mungkin bukan hantu-hantu seperti biasa, kuntilanak, pocong dan sebagainya gitu, tapi sosok anak kecil berkepala orang tua gitu. Tapi sejauh ini lebih sulit mana Mas? Horor atau mungkin komedi atau mungkin drama yang pernah Mas filmin tahun itu? Sama sih ya, maksudnya tantangannya itu pasti sama gitu. Tapi kalau misalnya film horor, karena memang kebanyakan juga malam, masalah jam kerjanya itu kan terbalik-balik ya. Jadi kadang-kadang kita banyak banyak syuting itu di waktu malam sampai pagi gitu. Tapi kalau soal tantangan dari aktingnya, kebetulan di Bayi Ajaib ini juga dramanya juga kuat. Karakter saya berperan sebagai Kosim di sini, karakternya juga kuat gitu. Jadi memang tantangan untuk di bagian dramatiknya tuh juga lumayan berat sih. Mas Fit, berarti sebelum proses casting sempat nonton dulu Bayi Ajaib yang zaman dulu atau gimana? Saya udah nonton, jadi Referensi. Bayi Ajaib itu saya udah nonton waktu saya kecil. Saya udah pernah nonton film ini gitu. Ketika mau main film ini saya coba nginget lagi gitu, dan begitu baca skripnya, oh iya nih, ini filmnya yang zaman sekarang ini kayak melengkapi Bayi Ajaib yang dulunya gitu. Kalau dulunya kita masih banyak pertanyaan ini kenapa bisa begini gitu. Nah, di film yang terbaru ini seolah-olah menjawab dari film yang originalnya gitu. Mas Fit, terakhir pengalaman mistisnya setelah syuting ada nggak? Aku sih nggak nemuin ya, tapi sempat melihat Sarah Fajira tuh di beberapa adegan tuh kayak tiba-tiba kayak sakit, lemes gitu pas aku tanya, kenapa lo kok ini kayak lemes kayak kucing. Ternyata Sarah tuh cukup sensitif dengan hal-hal kayak gitu. Mungkin saya nggak tahu apakah dia bisa ngeliat atau mungkin dia mau kerasukan atau apa gitu, tapi yang jelas Sarah tuh sensitif banget gitu. Jadinya Udah yuk. Oke. Dia belum bisa sumpah. Ayo. Orang udah nungguin di atas. Yuk, adek bawa dulu. Aku udah telepon di atas. Iya, ibu adalah sosok yang luar biasa gitu, dan memaknai Hari Ibu sebetulnya nggak cuma diperingati untuk tanggal 22 Desember aja. Setiap hari ada istri di rumah yang juga sebagai seorang ibu, ada mertua juga, ada almarhum orang tua juga, ibu yang selalu kita doakan setiap sholat. Jadi memang tanpa adanya seorang ibu, tanpa ada perjuangan seorang ibu, kita nggak akan bisa sampai saat ini sih. Jadi Kedekatan dengan anak perempuan sendiri. Udah. Jadi Kedekatan dengan anak perempuan. Mas Vino, seberang udah telepon. Adek. Oke. Udah nanti aja lagi. Mohon maaf ya, saya Ditungguin soalnya. Baik, Mas. Maaf ya.